selalu bahagia dan selalu ceria, aku Emir Mahira. Itu dia. Oh, wow. Berbaju hijau hari ini, halo aku Z. Anim favorit kalian apa? Kalau yang kayak aku lagi tungguin banget itu sebetulnya dia bukan anim, awalnya tuh dari manhwa yang dibikin jadi anim. Aku boleh nebak nggak? Boleh. Solo Leveling. Betul. Ger. Aku suka banget. Poster di sini masuk. Sebutkan alat-alat makeup dalam 7 detik. 7. Brush, powder. Udah lah ya, baca aja gini. Udah pada sering juga. Aku pegang nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Cek sound, 1, 2, 3. Sudah, mari kita mulai. Suaraku masuk aja? Oke. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes. Kupilih Jalur Langit. Ya, memang. Oh iya. Memang itu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Emir. Jangan lupa saksikan film. Belum baru mau ini. Emir, Z, thank you for being here. Of course. Thank you. It's our pleasure. Terima kasih juga buat kerja keras kalian di film yang sepertinya nanti nih setelah tayang 23 April DM-nya Emir akan rame. Kenapa? Karena Emir akan diprotes orang-orang. Kenapa emang? Ya kelihatan Belum gitu. nonton. Tapi kan dari trailernya udah. Selamat tidur. Mas cinta nggak sama aku? Kita nggak bisa ngejudge film dari trailernya Betul. doang. Oh ya udah. Kita harus nonton dulu. Kita juga nggak boleh DM sebelum follow. Ya benar. Jadi kalau Oke. kalau ada yang bermasalah pengen DM gue nggak apa-apa. Follow dulu ya. Follow dulu. Oke, tak kenal maka kata sayang, kita perkenalan dulu. Seluas langit biru yang menyatu, Cakep. sedalam rinduku yang hanya untukmu. Kenalkan, aku Jomaitimu. Di sebelah kananku sudah ada. Saya Zia Sadel. Saya Emir Mahira. Tidak diikuti ternyata. Mau gimana? Harus itu ya, harus apa? Puisi. Iya. Seperti kayak selalu bahagia dan selalu ceria, aku Emir Mahira. Itu dia. Oh, wow. Berbaju hijau hari ini, halo aku Z. Nggak apa-apa kalau sih nggak apa-apa. Tapi itu dia teman seru CGV. Z berperan sebagai Amira. Betul. Mas Furkon, Betul. teman pengajian saya di desa apa? Itu referensi karakternya betul itu. Iya, Siapa? Mas Furkon. Mas Furkon. Iya. Astagfirullahaladzim, ngawur, koyok nggak belajar agama. Dalam Islam nafkah itu ada 2, nafkah lahir, nafkah Iyo batin. Makanya kita jadi perempuan mah mesti pinter. Pintar ngertiin apa yang disukai sama suami. Kalian sudah tahu lah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol sebelum kamera rolling. CGV itu pertanyaannya pasti berbeda sama yang tadi udah ditanyain. Yang mana? Tadi aja belum ngapa-ngapain, baru nyampe. Berarti belum Selesai dan. belum keras kan berarti? Belum. Oh ya udah, berarti Z, Emir, Ya. gaunnya bagus sekali. Terima kasih. Dan ini berarti bilangnya apa, Mir? Apa? Jas. Jas. Suit. Ya. Bagus sekali nih untuk press con hari ini teman seru CGV. Terima kasih. Kupilih Jalur Langit Betul. 23 April. Seperti yang kalian masih ingat mungkin, pertanyaan pertamaku pasti tidak sama. Ya. Sama press con yang nanti Oh, iya. akan kalian jelang. Oke. Siap. Kita mulai. Pertanyaan mind bowling kita yang pertama. Main bowling. Mind blowing. Mind blowing. Itu dia maksudnya. Main bowling. Siap. Oke. Anim favorit kalian apa? Wow, sebetulnya ini tuh kok sebenarnya banyak. Tapi top of mind-nya Kalau yang kayak aku lagi tungguin banget itu sebetulnya dia bukan anim, awalnya tuh dari manhwa yang dibikin jadi anim. Aku boleh nebak nggak? Boleh. Solo Leveling. Betul. Ger. Aku suka banget. poster di sini masuk. Enggak. Ya Boleh udah. nggak dibikin solo leveling movie tayang di CGV? Ger, langsung masukin anak programming. Karena M-nya? Kalau aku mah anaknya klasik banget. Dragon Ball. Oh, Dragon Dragon Ball. Ball. Betul. Dari dulu sampai sekarang. Dragon Ball. Nomor Dragon 1. Ball ya.
walaupun ya apa namanya, walaupun Dragon Ball sudah ketemu ya. Iya. Ya, Ya itulah kalau dari Emir Dragon Ball. Dragon Ball. Lucu banget. Pas banget tadi kan aku mention Emir anime favoritnya adalah Dragon Ball. Ya, Pertanyaan nomor 2 aku tuh emang buat Emir. Karakter Furkon kan digambarin sebagai orang yang rela ngorbanin perasaannya kan. Betul. Menurutku yang lihatnya. Ya, betul analisanya kok. Kalau Emir dihadapkan Emir in real life, dihadapkan situasinya sama plek kayak Furkon. ceweknya aku, Z. Wah, itu Kan enggak, maksudnya di sini kita. betul, Masih disituasikan. Iya. tapi di in real life mungkin Iya. Emir pernah mengalami Jadi posisinya repot Furkon. jawabnya. Oh iya. Gitu. Tapi pernah nggak kayak gitu in real life? Sebenarnya pernah pasti. Ada beberapa hal yang dimana aku merasa aku merelakan keinginan aku demi keinginan orang lain. Ya. Tapi kalau jawabannya ingin atau tidak, Ya. itu relatif. Tergantung kondisi aku lagi seperti apa, tergantung orang yang lagi ada masalah seperti apa. Oh. Misalnya aku lagi happy dan aku merasa tercukupi hidupku, aku nggak apa-apa untuk mengorbankan apa yang aku mau untuk orang lain. Apalagi kalau aku sayang sama orang itu. Ya. Tapi kalau di momen-momen dimana aku merasa hidupku lagi agak down, Ya. dimana aku butuh disupport, Ya. aku akan mengejar apa yang aku inginkan. Karena kalau aku membantu orang dengan aku yang masih butuh bantuanku tidak akan ikhlas. Oh, bener. Ini aku kepikiran, sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri dulu. Betul. Yeah. Before you help anyone, you have to help yourself. Iya, itu dia. Ya itu tadi jawaban dari Emir sebagai Mas Furkon. Kalau Z, Ya. Z jadi Furkon in real life. Aja. Memang kok si Jimmy syutingnya begini, Memang. selalu seaneh itu. Ini full subtitle aja ya nanti. Iya ya? benar, full subtitle. Z in real life jadi Furkon, harus mengorbankan perasaan demi apa ya, bisa dibilang kepentingan orang lain nggak sih? Atau iya. perasaan orang lain gitu? Iya. Kebanyakan gitu sih. People Gimana? pleaser soalnya. Wow. Kebanyakan Yes, bikin person orang ya. lain dulu. Betul. Iya, Karena nggak enakan. Tapi sebenarnya kalau nggak mau, ya nggak mau. tapi harus Tapi kayak mau nggak mau mau nggak mau. gitu. Kalau Z emang pada dasarnya tadi Z mention people pleaser kah? Iya, tapi lagi berusaha untuk No lah. mementingkan diri sendiri. Good, Cuman good. sebelum-sebelumnya emang kebanyakan lebih mementingkan kepentingan orang Orang lain dulu. Kadang nggak sadar itu kayak menyakiti diri sendiri sebetulnya. Bener, karena apa ya, bilang yes all the time tuh kayaknya nggak bagus juga ya. Iya betul. Buat kita gitu. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ustadz dan santri. Jadi Emir, Ustadz, masa santri? Masa aku yang ustad? ya maksud aku berarti ini kalian ustadz muda dan santri muda. Santriwati. Santriwati. Betul. Di project ini tuh kegiatan religiusnya yang kalian jalanin di on screen gitu, ada yang kebawa pulang nggak? Ada yang nambah nggak kegiatan spiritualnya atau Insya Allah sebenarnya. secara spiritual ada yang Insya Allah sama aja. Soalnya aku selalu seperti itu. Nice. Kan kalian tahu ya karakter yang memilih pemain. Betul benar. kan? At least bagian religiusnya, Ya. Insya Allah memilih Z karena dia sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Di sini tuh aku tuh ada kata-katanya, pertanyaanku adalah colekan spiritual. Ada ngerasa nggak? Oh aku iya banget. Iya. Buat film ini banget. Apa Parah. tuh? Aku tuh dari dulu selalu takut untuk ngambil peran-peran seperti Ustadz. Karena of course bebannya juga banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Karena ini sesuatu yang nggak bisa digampangkan kan. Dapat film ini di mana persiapannya kita kurang lebih bahkan mungkin kurang dari sebulan, 3 mingguan lah untuk membaca bacaan-bacaan dengan hafalan yang proper. Itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi aku. But at the same time aku juga kebetulan dulunya itu kuliah di luar negeri. Jadi ada sempat era di mana aku merasa jauh dari agama. Aku melihat Mas Furkon ini, Ustadz Furkon ini sebagai gerbang masuk untuk aku mendalami agama lagi. Jadi sebenarnya dari situ sih, mungkin emang aku sudah mempunyai beberapa colekan lah. Tapi ini salah satu colekan yang ultimate bagi aku untuk kayak
bukan cuma buat peran loh, mending karena persiapannya singkat, Hmm. temuin esensinya apa gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi kamu sebagai aktor yang baik emang pengen deliver yang Gak bisa dibilang aktor yang baik juga. Aku berusaha semaksimal mungkin. Kita semua di sini berusaha semaksimal mungkin untuk peran kita. Zi, ada nggak colekannya? Insya Allah seperti yang aku bilang tadi, tidak ada yang berubah dari diri aku. Oke. Pertanyaannya aku ganti deh. Ini kan kupilih jalur langit. Ya. In real life lagi, aku pengen nanyain ke beberapa pertanyaan tuh ada yang in real life gitu ya. In real life, pernah gak sih kalian ada di posisi yang, wah ini gak bisa pakai logika nih, ini harus jalur langit nih? Aku selalu pakai logika dulu sih, tapi apa ya kalau aku sampai aku mentok banget? Mungkin di saat-saat aku terendah aku merasa aku kayak, ya aku sebagai manusia, memang batasan aku cukup segini gitu. Jadi sisanya cuman aku bisa berdoa minta pertolongan sama Allah, mungkin ditenangkan hatinya atau apa. Jadi emang kalau dari sih logika dulu, baru nanti. Iya, Sama sih, aku juga setuju. Tapi menurut aku justru dari logika itu kalau kita terus pursue knowledge dan information, pasti akan ketemu jalur langit itu sendiri. Menurut aku agama and science actually go hand in hand. Aku percaya banget dunia ini bisa kita navigasi lewat pola. Dan banyak dari pola itu menurut aku bahasa, ya bisa dibilang Tuhan, untuk berbicara kepada kita sebenarnya hidup itu apa. Jadi ada beberapa momen yang dimana aku tuh nggak percaya sama sekali namanya coincidence apa kebetulan. Aku nggak percaya sama sekali namanya kebetulan. Karena the chances of dunia ini aja ada di galaksi seperti ini, aku lagi di sini di interview sekarang, itu sangat kecil secara matematika, that you'd have to believe in a miracle gitu kan. Jadi menurut aku dari situ justru jalur langit itu di mana-mana kalau kita memilih untuk melihat. Gitu. Jawabannya dalam juga ya. Gak nyangka saya jawabannya bakal gitu. Kita cooling down dulu dah. Main bowling. aku insya Allah sama. Sama. Emir, Zi, kita cooling down dulu. Kita Oke. ada 7 seconds challenge. Jadi aku akan nanyain sesuatu ke kalian satu-satu ya. Oke. Tapi cuma dalam 7 detik. Ya. Jawab ya, Ya. sebanyak-banyaknya ya. Oke. Zi dulu apa Emir dulu? Emir dulu deh, aku baru tahu dulu apa. Oke, boleh. Ya udah. Emir dulu. Sebutkan alat-alat makeup dalam 7 detik. 7. Brush, powder, catokan, sisir, lipstick. Oke nggak? Oke nggak? Iya nggak? Catokan. Ini kumisku kadang suka dicatok. Wah. Ada kamu nyatok nggak? Nyatok nggak? Nyatok. Nyatok. Tuh. Itu rambut adalah makeupnya dia. Betul. Oh. Jadi Jadi sebutnya sisir, catokan. Jadi yang Emir ini ya, yang Emir gunakan ya. Betul. Oke. Untuk Zi, tidak mungkin dong kita tanyain Zi Coba. alat makeup. Sebutkan nama-nama pemain bola dalam 7 detik. 7. Messi, Ronaldo, Lamine Yamal, Mbappe, tapi oke. Not bad ya. Not bad lah. Not bad. Lamine Yamal termuda tuh dari yang Zi sebutin tuh, dia paling muda pokoknya. Keren paling sekali. gimana tapi? Jangan, ntar fansnya marah. Jangan. Lanjut, oke. Nomor 6. Kalau misalkan kupilih jalur langit ini bukan film drama, melainkan film superhero. Ya. Kita harus, kayaknya agak kurang ajar saya bertanya ini. Iya nggak apa-apa. Tapi tunjuklah siapa superhero dan siapa villainnya. Ini nih villain nih kayaknya nih. Mas yang ini kan dia ngerekam doang itu. Ini Dia lagi villain. live TikTok tuh. Dia lagi Menurut live saya TikTok. superhero-nya adalah Mas Archie. Archie yang diperanin sama Saudara kita. Oh, astaga. Iya benar-benar. Betul. Kirain Ardit perannya jadi Archie di situ. Enggak ya? Agnes fix superhero sih menurut aku kalau di film ini juga. Iya, dia juga superhero. Menurut aku makanya. Villainnya Neneng. Tapi bukan karakternya Neneng ya. Oh, Neneng. oh nenengnya ya. Neneng sendiri adalah villainnya. Enggak sih, menurut aku ini film ini tuh benar-benar paling nggak mungkin ada anti-hero kali ya bisa Oh, oke. dibilang. Mungkin Furkon anti-hero, tapi nggak anti-hero juga, tapi lebih ke yang hero tapi belum menemukan identitasnya gitu loh. Enggak hero dia. Anti-hero dibilang. Enggak, dia villain. Kenapa gitu? Menurut aku ya. Coba misalkan kalian penasaran, jangan lupa saksikan filmku Pilih Jalur Langit. 23 April 2026 kalau udah komen. Bener nggak kata Z Furkon itu villain? Nah, betul. Villainnya Neneng. Tapi Hero-nya Mas Archie. dia tadi kamu bilang Tapi dia ini Catering. NPC. NPC. NPC, ya. Tapi aku lihat di trailer Neneng ngeselin juga. Jadi kamu belum Belum apa emang?
gituan. Iya, itu kebetulan kameranya kita juga nggak tahu lagi nyala. Itu Neneng suka asbun. Kurang aja temen yang lebih tepat. Emang ya, kurang kalau aja. gitu. Selama ini tuh aku mikir, apa aku yang salah? Aku yang kurang. Nomor 7 tuh banyak yang bilang cinta itu tumbuh ketika sudah menikah. Kalian setuju gak sih sama konsep ini? Atau kalian menganut konsep cinta dulu baru nikah gitu? Kalau aku cinta itu nggak cuman untuk orang, tapi aku cinta dengan kucingku. Itu juga emang aku nikah sama kucingku? Enggak kan? Enggak, ya cinta juga. Aku cinta orang tuaku. Emang aku mau nikah dengan orang tuaku? Tapi seandainya untuk Nggak pernikahan. Oh, nggak bisa. Ini Kalau aku, bawah ya, berantemnya ke bawah ya. kalau aku nggak mau. enggak. Kalau dia nggak bisa jawab, aku nggak mau jawab. Oke. Tapi apa namanya? Iya sih, maksudku kayaknya semua tuh harus didasarin pakai ya ada perasaannya lah yang Kalau aku, mendasar. ini jawaban seriusnya ya. Jawaban seriusnya sih menurut aku, untuk menumbuhkan cinta sebelum pernikahan itu nggak apa-apa banget. Apalagi paling nggak identifikasi ada bibitnya nggak nih? Oh, Gitu kan ada ya. bibit yang bisa, bibit cinta yang bisa bertumbuh nggak? Dan tapi setelah pernikahan ada wajibnya cinta itu tetap tumbuh, nggak berhenti tumbuh gitu. Bagus jawabannya. Jawab bagus ya dia. Jadi menurut aku jawabannya sama seperti Sama Emir. seperti Mas Furkon. Aku lihat juga tadi di trailer aku udah mention gara-gara lihat Neneng ngomong begitu. Neneng kenapa nanya itu? Menurutku karakter Z kasihan. Menurutku ya. Banget. Bener kan Aku Amira? nonton dikit aja aku menangis saat karakter aku kasihan. Jadi kamu belum Astagfirullahaladzim. Ngawur. Kok yang nggak belajar agama? Dalam Islam nafkah itu ada dua, nafkah lahir, nafkah Batin. Nah, nafkah batin itu diantaranya mulai dari mendidik istri sampai menggauli. Iya, maksudku kayak kalian udah nikah terus ternyata Emir masih terjebak di sorry ya kalau aku sebetulnya yang bikin terjebak di masa kasihan lalu. itu karena kayak menurut aku dia harus sadar juga. Kadang kita berekspektasi, tapi kadang emang hidup tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Benar. Iya. Itu. Tapi kadang ini karena mungkin aku memainkan karakter Furkon jadi aku mengerti Furkon ya. Ya. Kadang kita itu nggak sadar kita punya masalah apa sampai itu di depan muka kita. Oh, iya bener. Kadang kita suka kayak diem-diem aja masih santai segala macam tiba-tiba udah mah karena kita nggak makan. Ya. Nah ini menurut aku kasusnya sama di film ini. Mungkin Furkon sudah merasa selesai tapi ternyata belum. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya situational gitu. Emang kasihan tapi secara situasi kasihan emang. Siapa yang kasihan? Aku. Amira, Aku. Amira. Kasihan Amir atau Furkon? Aku dikatain semua orang. Bukan Furkon ya Emir. Iya. Emir. Iya, aku jadi pengen nanya kalau Emir sama Z diminta sama teman suruh CCTV gimana sih? Kasih dong tips and trick melupakan masa lalu. Nggak usah dilupain deh, dihapus. Ya jangan dihapus. Kita belajar dari masa lalu kita. Betul, masa lalunya tergantung apa dulu nih. Betul. Kalau ada yang malu-maluin bisa aku hapus. Oke. Bisa soal mantan gitu kan. Kalau Soal kayak mantan. sama kayak Mas Furkon deh. Aku sih nggak ada mantan. Wow. Jadi nggak ada yang harus dihapus. Oke. Kalau aku tipsnya adalah Dari orang yang berpengalaman nih. sebenarnya ikhlasin aja. Jangan dipaksa. Oke, aku harus lupain, aku harus ini segala macam. Aku sadar, aku melupakan mantanku atau aku mulai bisa lepas dari mantanku itu pas aku bisa nginget memori-memori baik tentang dia. Bahkan justru selama aku membenci kayak wah nggak adil nih, kenapa dia mutusin aku atau kenapa aku gini segala macam. Itu tandanya aku belum selesai dengan masalahku. Ketika kita ada di posisi itu, ada baiknya kita tidak berhubungan dengan siapapun dulu. Karena kita belum siap sebenarnya. Iya. Gitu kan. Tapi ada baiknya juga kalau ditanya cara melepaskan mantan, ya dengan cara ikhlas dan sabar. Beneran harus kita jalanin sampai kita nggak ada pegangan apapun terhadap mereka. Apapun yang mereka lakukan yang jahat kita sudah ikhlaskan, atau yang nggak cocok sama kita ikhlaskan, dan yang bahagia kita bisa ingat sebagai memori aja gitu. Mantap. Menurut aku jawabannya bagus. Jadi Bagus. Sama ya? sama juga. Oke. Itu dia sudah ditutup dengan manis sekali oleh Emir sebagai Ustadz Furkon. Nomor 9 itu biasanya kita pesan. Iya sih benar. Tapi Jadi kita doa. ya kita tutup dengan Z mau nyampein apa? Silakan apapun yang mau kamu sampaikan ke Amira Amira. dan Emir ke Ustadz Furkon. Silakan Z dulu. Amira. Jujur, aku sih nggak bisa nyampein apa-apa karena aku nggak lebih baik dari kamu. Mungkin kalau aku Amira sih aku udah kayak, oh sorry bye gitu. Ya. Jadi kayak Amira, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi insya Allah
emang itu jalur langit yang udah Tuhan kasih untuk kamu. Karena Tuhan tahu kamu bisa melewati itu. Belum tentu kalau aku yang diciptakan Tuhan di posisi Amira bisa melewati hal berat itu. Benar. Ya kan? Jadi dia emang menurut aku Allah tuh ngasih kita ujian sebetulnya karena dia tahu kita mampu atau enggak. Jadi kebanyakan kalau dia ngasih ujian ke aku seperti ini karena dia tahu aku insya Allah bisa melewatinya. Karena belum tentu orang lain dikasih itu mereka bisa melewatinya. Benar. Aku pun sepakat kalau aku ditempatkan di posisi Amira. Sudah bikin teh tapi cuma dijawab good night. Wis. Ayo kesal jujur. Oh Tapi iya. ya udah. Tapi kalau kamu di posisi Furqon kamu gimana? Ada Amira nih yang istri kamu. Apa kamu juga? Dikasih teh. Iya, Dikasih dikasih teh. Kopi. Ayo. Tapi pesan kopi. Yang penting gak good night aja pokoknya. Yang penting gas bro. Jangan gak digas dong, gimana sih? Masa? Aduh. Oke. Emir buat Mas Furqon. Ayolah, Furqon. Ayolah apa? Ayolah. Ayolah. Ayolah, jangan kayak gitulah. Jangan gitu-gitu banget gitu loh. Jadi kenapa sebenarnya Furqon ini? Udahlah. Apakah Dia boleh bahasa Inggris dikit nggak? Boleh dong. Get your together, man. Itu dia tuh. Sebelum memulai ya kayak tadi yang kamu bilang ya. Sebelum memulai. Together, man. Benar. You are responsible for another person now. Be responsible. Masya Allah. Oke, terima kasih sekali ngobrol Terima sama kasih saya. banyak. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak yang menemani di belakang, Dan juga background yang udah menemani kita. dan juga background, dan juga suara-suara. Terima kasih. Dan juga Terima kasih sudah meminjamkan tempatnya. Bye bye. Bang Api, tes. Tunggu bentar, aku yang nyalain ya. Wah, bagus. Bye bye. Terima kasih atas edit. Terima kasih. Kembali. Hai teman seru CGV. Jangan lupa saksikan film Ku pilih jalur langit tayang tanggal 23 April 2026 di CGV. Jangan lupa nonton. Setiap malam kamu nangisi pernikahan yang gak kamu inginkan ini kan? Dan kamu gak perlu berusaha ikhlas untuk cinta sama Dara. Aku mau cerai, Mas.